Pak Eboy, seakan-akan kita meninggalkan dunia dulu. Tinggalkan dunia. 15 menit lah kita Pak Eboy sembahyang yang 4 rakaat, misalnya zuhur, asar 15 menit, isya 15 menit, maghrib 10 menit, subuh 10 menit. Anggaplah kita kurang lebih sejam. Kita tinggalkan otak kita dan pikiran kita, hati kita daripada hubungan dulu dengan dunia, hanya hubungan dengan Allah. Nah, contoh orang dalam sembahyang itu Pak Eboy berdialog dengan Allah. Kita ambil wajhatu wajhilladzi fatara samawati wal ardh. Aku berhadap kepada Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ikut sertakan hati kita di waktu kita mengucap wajah itu tadi. Arti wajah itu aku berhadap. Apabila masih hati kita dan pikiran kita ke dunia, dikirakan ada habis-habisnya yang ini, kita nggak habis. Dikirakan dunia ini tidak habis-habisnya, kita nggak habis. Artinya kita tinggalkan dulu dunia ini sementara kita menghadap Allah. Apabila sudah bisa seperti itu Pak Ibu, kita sudah bujur membaca wajah tu wajhilladzi fatara samawati wal ardh. Tapi apabila kita wajah tu wajhilladzi fatara samawati wal ardh, hati tak lain, bahasa kasarnya ikamnya hamba kowe berdusta, lahiriah aja menghadap, hatimu pikiranmu lain daripada aku. Nah, umur sudah berapa? Dada kalau lihat Bapak Ibu makin hari ini makin badan berjauh, makin berparah mana. Nah itu penting. Lalu kita sibuk memperbaiki urusan pandangan Allah, yaitu hati. Kadang tapi tak lalu lagi memperhatikan pandangan makhluk, yaitu lahiriah. Ini gitu kita. Jangan engkau berkata-kata urusan dunia kalau sudah imbas sampai kiamat. Fokus kita dulu apa yang kita baca, yang kita amalkan. Dan hendaklah engkau amalkan wirid-wirid, jangan kada berwirid. Karena apa begini? Amalan nang wirid sembahyang ini kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu semua amalan yang diamalkan Rasulullah. Dalam kitab Irsyadul Ibad juz pertama, kami sudah tuntut juz pertama itu pengajian di majelis lain. Di situ Pak Ibu Rasulullah mengamalkan wirid-wirid itu. Tapi kada seperti kita, Rasulullah masing-masing dengan para sahabat masing-masing didengar oleh sahabat apa yang dibaca oleh Rasulullah. Makanya ada hadis Nabi. Nah, sahabat mendengar sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata. Ada hadisnya. Berarti sahabat ini menalinga jalan Nabi, tapi jadi wahyu. Nah, kalau kita menalinga maksud akhir kita sampai ke itu sahabat tuh. Lalu Rasulullah itu kadang-kadang beramalan digambarkan oleh sahabat. Rasulullah jadi contoh teladan. Akhirnya ditulis dari riwayat-riwayat itu sampai kepada ulama-ulama kita. Lalu ulama-ulama kita menyusunkan amalan yang diamalkan Rasulullah. Lalu dinamai ngarannya wirid. Lalu ulama-ulama kita supaya semuanya beramal, lalu imam benyaring membawa makmum benyaring. Al-fakir ulun kada bising aja menghafal wirid, kada karancakan mendengar dan mengumpati mengikuti hafal karancakan. Kada bising aja menghafal wirid karena karancakan mendengari mengikuti hafal. Maka tujuan ulama bagus lewat imam benyaring membaca wirid, lalu makmum ikut juga Pak Ibu, akhirnya hafal. Adakah lagi amalan yang lebih hebat daripada amalan yang diamalkan Rasulullah? Ada lagi. Kecuali kita misalnya anak sembahyang berdahulu karena ada kesibukan,
Mau tiap sembahyang 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 sibuk apa? Nah, sibuknya sibuk apa? Nah itu tuh harus kita perhatikan juga Pak Ebo, kualitas amal ibadah kita, kualitas apa namanya itu Islam kita, kualitas iman kita ini. Sibuknya sibuk apa? Atau kebiasaan kah? Ulir gawilit, ya orang mulai ulir malas gawilit. Nah ini penting loh kita yang hadir. Itu wirid luar biasa. Dan tahlil ada di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Ya Latif ya Kafi, ya Hafiz ya Syafi. Allah ya Latif ya Wafi, Allah ya Karim, Anta Allah, la ilaha illallah. Sampai itu aku kada ada Tuhan lagi kecuali Allah aja. Ada juga ini penggulingan. Muka ada waya ini, waya apa lagi? Umur kita nih kada umur main-main lagi. Nah itu tuh. Awak betuha kita nih sudah uban bambur, betis pina patur-patur, sudah pinggang pina kat mencujung, behinak pina lapa, berjalan pina mangga. Dari kita ibu para sawit muda, jangan lagi ping apa dibayangkan buntung luar nanti bak sudah dikecil lagi siapa bila lambat. Lalu semangat 2023 ini 1445 ini itu bicaranya. Nah ini termasuk kenapa serta muraqabah, rasa diawasi oleh Allah. Caranya rasa berdialog kita sudah dengan Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, engkau ya Allah yang maha menyelamatkan. Tuh engkau itu berdialog baik. Allahumma antas salam, anta itu bahasa Arab maknanya engkau. Pian itu mempercakapi Allah, tahu lah ya. Untuk maknanya wa minkas salam, lawak dari pian juga keselamatan tuh. Pian menyelamatkan dari keselamatan kami ini dari pian juga. Wa ilaika lawan pian juga. Wa ilaika ya salam, kami kembali dengan selamat. Maaf, ketika kita mengucap itu hati kita kalahin, pandangan kita kalahin. Ketika kita mengucap itu berarti Pak Ibu antara pengucapan kita dengan perasaan kita, hati kita, pikiran kita akan sinkron. Artinya kita hanya membaca tapi hati membelakangi sambil dikonek pulang. Ada tabungan guru ini maknanya berapa puluh tahun hidup. Ada yang kalau tuh terjemahan bacaan sembahyang itu aja dulu. Ayo Bapak Ibu buka buku-buku terjemahan bacaan sembahyang itu sama, wirid itu sama semuanya. Ulun Pak Ibu di daerah Jawa sama Madura kebetulan ziarah 3 hari ulun di daerah Madura tuh biasanya kan semuanya 15 hari hafal dari kubur Madura ini susutnya hafal. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Benyaring dia tuh
Wallahi qayyum. Semua sembahyang 5 waktu itu wiridnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali aja ya. Ibadah itu pulang astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Nah, mau ditang pulang kan aja ulun teh. Wiridnya gitu ya. ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. Baru ya Allahumma ajirna minan nar. 3 kali aja, orang 7 ulun dalam hati ulun. Tapi kada kau ulun situ 3. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baru Allahumma anta salam minka salam. Baru apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu apa? Ayat kursi dulu, baru qul wallahu, qul falaq, qul binas, baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama aja kan 33 kali. Kalau 3 kali juga. Itu Pak Ibu Johor tuh. Berdua ya lagi. Hadapnya. Pada sama ini. Kalau ini subuh sama maghrib. Nah, itu tuh Pak Ibu. Imbah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertambah Abdul Zikri Fa'lam Anau La ilaha illallah sampai kurang lebih 100 Al-Fatihah kedua selesai. Hafal langsung susunannya jadi lain. Hafal apa ya boy? Kebetulan kita nih buat gamis suruh orang jadi imam. Nah iya kamu nanti jadi makmum aja ulun deh. Sampai yang tuh bergamis lah kayak anu lah. Jangan sama lo ke mall. Makanya Bapak dari mana? Kalimantan. Maju jadi imam. Jadi imam. Alhamdulillah maghrib sampai subuh Jumat. Jadi imam juga. Kalau bisa gak usah ke Kalimantan Pak, di sini aja. Iya. Ada nih anak-anak kami di sini perempuan. Maju ini membahayakan tawaran. Ya Bapak Ibu, wirid itu luar biasa, komplit semuanya dengan sampeyan. Di situ ada Fatihah 4, di situ ada doa, di situ ada Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Siapa yang mengamalkan itu, Allah akan merdekakan perasaannya dari belenggu apapun mengenai urusan dunia ini. Sampai habis ada zikirnya situ, ada tahlilnya, apalagi rasa-rasanya lah Bapak Ibu. Tapi kuring zaman Nabi kan ada bewirid kayak kita. Zaman Nabi kurang kuat-kuat bamal. Andai kata imam ini masing-masing bewirid, kira-kira makmum ini tak amalkan lah wirid. Kalau minum dulu nah. Amalkan tidak? Ada tak amalkan. Itu hikmahnya jadi imam itu penyaring. Nah, pengaruhnya amalan wirid ini. Dan menghadap kiblat menuruti amal tariqah. Nah, menghadap kiblat pian-piannya menghadap kiblat. Artinya tetap duduk menghadap kiblat. Kalau si imam, kalau sudah Allahumma antas salam, boleh memindah kaki. Nah, ini dalam kitab. Karangan Syekh Nabi Umar Al-Bantani di dalam kitab keterangannya Markil Ubudiyah. Siapa yang memindah kaki waktu Allahumma antas salam, Allah mudahkan pintu rezeki orang itu. Pindah kaki. Lalu di dalam kitab Markil Ubudiyah, si imam ini boleh tetap ke kiblat, boleh imam ini ke samping sebelah kanan imam makmum, boleh imam ini menghadap makmum. Itu jangan dipandangkan salah kan? Imam ini boleh menyamping daripada makmum. Itu dalam kitab Markil Ubudiyah. Kalau aja belum kalian tahu dalilnya, dalam kitab itu ada. Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi. Dan kemudian boleh juga si imam ini menghadap makmum. Itu kebiasaan Pak Ibu di pesantren. Guru itu menghadap makmum nih. Kalau apabila ada nampi nama ngantuk duit, sih deh. Nah, itu tuh malah jadi supaya golongannya hafal. Alhamdulillah. Ini irit. Nah kemudian
yang dikenal bagi guru-gurunya. Kayak apa guru kita, itulah yang kita amalkan. Itu alasannya. Ada juga Bapak Ibu orang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Masing-masing ngain lagi, masing-masing itu bamalan lah. Bamalan guru yang diamalkan isinya nang wirid itulah. Tapi guru Nabi kan ada yang seperti kita. Iya, Nabi kan ada seperti kita. Hadir kabian waktu Nabi kita. Baca bukunya kalau biar. Nah, ulun membaca dalam kitab Irsyadul Ibad jadi ulun itu amalan Nabi. Lalu ulangan sayang, lalu ulangan dinyaringi supaya makmum ini mengamalkan yang diamalkan Nabi. Iya, berjamaah bewirid itu boleh belain lawan Nabi, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ini penting buat kita. Artinya belain lawan Nabi kan ada berjamaah bewirid. Tapi sahabat Nabi kuat amalan juga. Makanya jadi ulut nang kayak zaman Nabi Pak gue kan ada tarawih berjamaah masing-masing. Ada beberapa waktu Nabi itu dalam beberapa malam itu ada kali turun ke masjid sidin, takutan kalau tarawih jadi wajib. Itu jadi Nabi jarang apa, ada beberapa malam, rasanya malam ketiga dalam hadis itu, malam keempat, malam pertama, kedua, ketiga, para sahabat melihat Rasulullah sembahyang, Umar bin Khattab melihat, Abu Bakar melihat, Sayyidina Utsman melihat, Sayyidina Ali melihat Rasulullah menghitung lagi rakaatnya. Nah, itu melihat Sayyidina Umar. Rasulullah sembahyang, dihitung ternyata Sidin sembahyang 20 rakaat. Lalu Umar bin Khattab meneruskan 20 rakaat, tapi Umar bin Khattab berjamaah. Kenapa maka berjamaah? Yang merintis yang tarawih berjamaah itu Umar bin Khattab, sedangkan Nabi kada menyuruh berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada menyuruh berjamaah. Zaman Rasulullah enggak ada berjamaah. Zaman Rasulullah Nabi kada berjamaah, sahabat melihat. Satu. Yang kedua, zaman Sayyidina Abu Bakar kada berjamaah. Sayyidina Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah dan sahabat masih semangat. Nah, zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada mungkin Jibril mewajibkan sembahyang tarawih kalau Rasulullah sudah wafat. Lalu inisiatif dari Umar bin Khattab, alangkah baiknya sembahyang tarawih ini berjamaah. Lalu ditunjuklah Ibnu Mas'ud jadi imam. Ulun betakun jakanya sembahyang tarawih kada berjamaah tegawi kan? Ada hikmahnya juga. Nang 20 rakaatnya ada 60 ikan sudah ada depan. Mamarasi di depan seorang kali hidup zaman Nabi. Jangan itu pampai gue urusan ibadat karena sedikit urusan duit nantinya. Nah, kalau sudah bujur Pak gue ada amalan ini sudah menuruti gurunya, hasilnya maka dengan itu amalan bama wirid disampat-sampatakan. Ujar Imam Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, malam yakun wirdun bahwa kirdun. Muli makna ini tak kasar pun sedikit, tapi ini perkataan waliullah Imam Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, malam yakun wirdun, siapa nang kada mau berwirid bahwa kirdun monyet. Mengurudiknya ketika monyet lah. Nah, urutnya motif waliullah juga. Kirdun ya sedikit monyet muncak-muncak. Di masjid di musalah ada tapi betah, di mall kena betah jadi ya. Mau jadi mah betah lagi. Ada dalam paling gelisah atau nah kita perbaiki pulang amal ibadah kita di kita gimana supaya kita asyik nikmat lezat dalam kita beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalannya jangan kada berwirid bujuran terbiasa. Lain pengajian, nah wiridnya disediakan sedikit, dinapal karangnya tadi singkat, kayak subuh tuh singkat, wiridnya bagus. Ada yang habis supaya wiridnya dia bisa panjang ya, hanya 15 menit dia lagi. Ada juga jauh disingkat.
Kita ini ilmu. Karena nuntut ilmu wajib berwirid sunat. Nah, orang yang berwirid tadi, maka dengan itu engkau akan merasai panasnya pukulan zikir. Nah, karena dalam berwirid itu ada zikir. Panasnya pukulan zikir itu di hati engkau. Hati kita tuh dianu terus, dianu dengan pukulan amalan tadi. Nah, hati kita nih. Setelah hati kita dipukul dengan amalan tadi, maka bercahayalah dia. Nampak bahasa orang ini Bapak Ibu, dilebur kan? Bacaan itu Pak Ewi melebur. Hati kita nang mudah kesal, hati kita nang mudah buruk sangka, hati kita nang malas, hati kita nang ada tapi khusyuk. Amalan itu yang melebur, menghancuri karat-karatnya hati. Nah, setelah itu dilebur dan teranglah muka hatimu. Lain muka nih tarang, lain tuh bisa juga nampak kayak orang lain ini. Bu, pakai apa bu? Pina mencolong gluwek muak. Kamu tahu yo, belum nih yo lihat gluwek, belum dia anak-anak lain nih gluwek apa bu? Dia pakai bu? Nang saya kok suntik susu, nang saya kok serong. Mana nang bujur? Nya ada, mun kurang beher itu gue lah, ibu-ibu ada di belakang dinding. Mun kurang beher, panglah ulun mereka paninian tuh. Popor tuh gue popor pipa, nah, bu, nah. Kurang wah ini lain. Nah aja, kurang wah ini. Oh, kurang wah ini putar deh itu nya. Tangannya kurang beheri bercak-cak gue begisang. Kurang beheri bercak-cak begisang. Kata pupur pipa bo. Kalau inyawa ini apa bungaranya toh bulu sini apa toh? Ada tapi tahu na, anak ketahuan bapak nih, ada tahu bapak nih bulu mesin kira-kira nih. Oh, lah. Nang kejualan tuh itu arahnya muka awak baik gue. Nah di dalam kitab ini muka hati. Nah ini baik. Kalau mencerondong hati itu, mungkin kalau sudah growing hati itu Pak gue membias. Apabila sudah membias, bagaikan cangkir ini ulun balik pintu tarang. Nah tarang. Kenapa? Karena di dalamnya terang, cangkirnya bersih. Itulah orang-orang itu mata batinnya tajam. Kenapa? Karena dipukul dengan amalan wirid tadi. Nyebuk kabarnya, tajam firasatnya. Lalu muncul hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'minin. Takuti mata batinnya orang beriman. Dia punya mata batin orang-orang yang kuat amalan ini tajam. Kayak ulun kisahkan sebelum tadi di Bina Putra situ pengajian. Habib Saleh Tanggul itu Pak Ibu gambarnya ada, maling masuk taman sini keluar pada gambar, menyuruh maling mundur dijauh keluar. Menggambar kita dibacaan orang ayat kursi. Habib Saleh Tanggul itu cerita tuh Dr. Idam Malik. Karamatnya Habib Saleh Tanggul itu gambar sini maling masuk pas di rumah orang tuh foto Habib Saleh Tanggul keluar tangan sini menjauh maling menjauh keluar mundur. Karamat kurang fotonya aja foto kita lihat sering kalau terjadi kebakaran di mana-mana ada di HP itu foto guru sekompol ada terbakar. Nah, orang Bapak Ibu hati orang sudah membias keluar.
Ada lagi urusan lahiriah, orang memperbaiki urusan hati menolak Allah Ta'ala, minta maaf. Apalagi kita nih umur sudah berapa, banyak urusan hati, pulang cari ilmu tauhid, mengaji di mana kah, ilmu tasawuf di mana kah mengaji, nah urusan pandangan Allah, karena kita ini sudah berdekat, kita ini sudah sinyal di awal nih kadang kayak bahari lagi. Nah, Bapak Ibu, kurangi urusan pandangan makhluk, perbaiki, tingkatkan urusan pandangan Allah. Nah itu tuh penting. Nah kemudian Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru ulun, guru Nur Salim Sapran LC Amuntai, Sidin sujud, dalam keadaan sujud, maksudnya meninggal dunia Sidin tuh. Urang kasurupan kayak gue seasramaan tuh, hubungan siswi-siswi Raha Amuntai itu. Waktu itu ulun pas di asrama, nampak cukup ciakan tuh asrama bibinya di seberang situ. Ujar guru Nur Salim Sapran, Din pun kawannya aku situ, Sidin pengawas. Kenapa Sidin tinggal ribut? Aku dulu kesurupan. Ada di kantor Ramunta itu gambar Syekh Muhammad Ali Maliki, bawa Sidin fotonya itu. Siapa kesurupan Sidin? Oh banyak orang kesurupan masal. Cium makan Sidin foto Syekh Muhammad Ali Maliki, fotonya. Nah sembuh, sembuh, habis sembuh. Mancium foto, jadi cium makan Sidin foto Syekh Muhammad Ali Maliki. Mau dicium makan foto Burudin banget orang kesurupan. Nah fotonya juga keren. Kayak orang-orang nangka itu Pak Gue, watin orang sudah mengaluar, hati orang sudah bersih. Ini diantaranya, jangan kali berwirid Pak Gue sayangnya juga berulang. Ulun jadi makmum itu tuh kayak jauh kan berwirid. Sampai yang 2 rakaat pakai dulu itu pribadi itu. Hanya jauh, jangan dibiasakan. Kainan boleh ke rumah sampai yang tuh. Pun berwirid bisa tambah jadi rumah, ujung anak-anak. Nah, bukan ada syarikat, ada orang sampai yang berjamaah. Nambah sampai yang berdulu tuh ada syarikat ada, tapi bedanya istiqomah. Nah, yang sembahyang misalnya sunat, orang hendak sembahyang bersalaman. Kalau sembahyang ada apa itu? Tuntung sudah berbeda. Nah nih kitabnya ini luar biasa. Setelah bercahaya tadi hatinya terus, dan cahaya yang telah menyinarinya itu, lalu cahaya itu mulai bersinar ke seluruh mata batinnya. Seluruh mata batinnya sudah bercahaya. Hilanglah daripadanya sifat-sifat kecelaan, galau hilang, kesal hilang, mangkal hilang, dongkol hilang, sakit hati hilang, buruk sangka hilang, habis sifat-sifat yang ada baiknya hilang. Itu caranya tuh. Kita contoh aja dah. Ulun memandang Pak Haji Salim ini orang soleh, ini ulun memandang dia orang soleh, ini orang soleh semuanya. Nah, di ketika orang tak kumpulan orang soleh ini, ulun bersyukur Pak Ibu, tak kumpulan orang soleh, ulun ini ditakdirkan Allah, ulun ini tak kumpulan orang soleh. Melihat pulang ibu-ibu di belakang dinding nih, ini ibu-ibu ini orang salehah semuanya. Lalu kalau di Pak Ibu di setiap pengajian, ulun merasa tak kumpulan orang soleh salehah, berkat orang soleh, berkat orang salehah. Ulun selalu terkumpul, tapi ulun berdoa satu, mungkin kalian tahu, ya Allah, jangan hanya di dunia ulun terkumpul orang saleh salehah, ulun nanti akhirat terkumpul orang saleh salehah. Ulun ini terkumpulan Firaun, dia terkumpulan Ujian Bola, dia terkumpulan Raja Namrud. Pokoknya ulun tidak terkumpulan nabi musuhi, ulun terkumpulan orang saleh salehah. Makanya di dalam tahiyat ada wa ala ibadillahis. Itu Pak Ibu itu, jadi kita bersyukur mau terkumpulan nama lain ini. Kenapa? Cahaya dari hati tadi sudah membias ke seluruhnya. Hilanglah sifat-sifat tercela. Maaf, selama masih ada sifat-sifat tercela di hati kita masing-masing, dan kita jangan orang punya sifat tercela, ini kita aja merasa-rasakan. Mungkin Pak Ibu,
makanan jiwa atau batin dari amalan, maaf kita kurang dimakan, vitaminnya kada dimakan. Nah itu vitaminnya kada dimakan. Belum ada kabar vitaminnya kada dimakan. Vitaminnya ada tapi kada dimakan. Lalu reaksi itu kada ada. Maka engkau menjadi orang yang berpandangan dengan Tuhanmu di dalam batinmu. Arti berpandangan nih menghadap Allah, ingat bahwa Allah. Imbah bulik pai bina putra kali pengajian lalu ulun sembahyang jenazah di daerah Gardu Intu. Anu dulu Cempaka situ dulu. Macung sana. Bayi itu 2 bulan Pak Gue setelah dilahirkan wafat. Lalu ulun datang, situ ada guru berbeko, ada tahu juga, sempat berdebat kecil-kecilan. Ada tahu juga, kenapa aneh. Lalu ulun datang, guru dia sudah dimandikan kan? Belum lagi guru kenapa disembahyangkan? Kena dulu. Kita menyembahyangkan di pala, dia ada mentalkinkan. Oh, bebas guru-guru situ. Kenapa guru maka karena ditalkinkan? Bayi 2 bulan setelah dilahirkan wafat. Bayi kalau ini sudah 2 bulan sempat hidup lalu wafat, hanya disembahyangkan, kada ditalkinkan. Yang ditalkinkan itu sudah balik berakal, karenanya sudah ada catatan kebaikan, catatan kejahatan. Kalau belum lagi berbentuk, namanya keguguran. Itu cukup ditanam, kada perlu disembahyangkan. Keguguran itu kan sebelum beroh 4 bulan lalu gue beroh. Nah, kurang pada 4 bulan, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu keguguran. Itu cukup ditanam, kada disembahyangkan, kada dikain kamane, apalagi ditalkinkan. Kalau bayi itu jerkulun berbentuk sudah, beroh sudah, lalunya keluar dari mamanya, palut mamanya itu meninggal, itu hanya disembahyangkan karenanya sempat hidup di alam rahim. Apalagi kalau keluar ke alam dunia, cukup disembahyangkan, kada perlu ditalkinkan. Tapi gurunya kan hidup, tapi nya 2 bulan, belum lagi nya atau balik. Soalnya mana pun kitabnya di mana? Ulun di HP, nah HP ulun di kitabnya ada PDF kitab gitu lah. Ulun buka, nah kitab Bajuri, nah bro, adalah dia nanti tapi mau bahas lagi. Dalilnya ini adalah bro. Anak mantal kinakan kayak apa? Kayak apa ya? Mana nyai? Marabuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiuka, siapa nabimu? Jakanya yang mau berpaling, belum kita tahu, belum bakal lagi. 2 bulan tanya marabuka, waman nabiuka, waman dinuka, waman imamuka, waman kiblatuka. Fa'idha ja'akal malakani muwakalani bika. Apabila datang 2 orang malaikat, tahu mana misinya? Cocok kan itu ditanyain anak itu. Nah, itu jadi ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih ada perlu ditalkinkan. Bayi ini cukup disembahyangkan, selesai. Bakal karasan sampai. Soalnya ada Pak RW kawan tuh tonton sekolah juga, tapi di Baulun jangan tapi di Lebannya Udin nih. Langsung buat kitab, ada awal lagi kita. Ini pakai ilmu terus akal-akalan ngomong agama. Nah ini kalinya nih. Nah kalau ditakuni kayak apa Den? Jadi kamu tuh ingat jawaban ulun belajar itu aja Pak. Yo, aku ini berbaca berbincang mata kata mereka ingat, biar tidak belajar. Kira-kira mau belajar ingat Pak Boy, anak-anaknya itu. Aku dulu sempat belajar masalah untuk di mana anak kitabnya. Nah berarti belajar sama ibu-ibu. Pian gue mama mangga di kulkas atau mandak daging kurban di kulkas itu di
di atasnya itu, atau maandap napa kabeh di kulkas tuh. Kaina pin ada perlu napa? Ingat tuh pin maandap pernah ada di kulkas. Juga kadang ah, ibu-ibu mau kadang di andap napa nggak dicari di kulkas? Sama aja juga. Nila hadir-hadir rebek betul obat, pian mah nyusun obat, nyusun obat gerak toko obat tuh. Sekalinya baik gue lalu orang mencari obat, nama nyusun pian pasti pian ingat anaknya. Juga ada. Nah itu tuh sama. Artinya orang yang ingat itu ingat manda. Ulun tuh nah menyusunakan kita guru sukri penyakit oksigen itu susun ejak sampai ke situ. Anak ulun susun nang tambur di meja ini nang terbuka-buka itu apa jawabannya? Jangan din, jangan. Aku ada yang aku catat dari Mandalin din. Kalau ikan tutupin aku kan ingat lagi anaknya. Ulun anak akan kena bala ka lamari pian. Jangan diandak ikan yang mandak. Ini aku kan ingat mencari mana anaknya. Juga kan anak. Itu tuh Pak Ebo itu. Ayo nah hadir. Lalu hati kita tuh berpandangan kawan Allah. Maksudnya mudah ingat kawan Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Selalu ingat Allah. Kayak apa caranya bisa seperti ini? Jangan kurang memakani jiwa hati ini dengan amalan-amalan dan wirid-wirid. Namun dengan kawan diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ada waktunya kita membacakan sedikit masalah Asyura. Karena di mana-mana tuh sampai yang juga di Masjid Anwar Al Islah Jawa Keringat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna minal matlubi fi yaumi Asyura ihya'a lailatihi wa huwa min a'zami ma haza 'ala syari'u. Di antara yang disuruh oleh agama di hari Asyura menghidupkan malamnya. Arti menghidupkan di sini beribadah. Di antara yang disuruh oleh agama kita wa minal matlubi fi yaumihi as-shaum, puasa. Nah, hari Jumat ini kita puasaan. Ulun boleh haid hari Jumat tuh ada usaha. Makanya ada pulang hadis Nabi, man shoma salasata ayamin min syahril haram. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Karena Ashhurul Hurum itu 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu dia puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan Zulqa'dah dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan Zulhijjah dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan Muharram dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan Rajab dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah Kamis, Jumat, Sabtu itu minggu pertama, atau minggu kedua, atau minggu ketiga, atau minggu keempat? Orang yang berpuasa di Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, maka 3 hari dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu, maka kata Allah Ta'ala ibadah sabimiati amin, dicatat oleh Allah seperti beribadah 700 tahun. Mana katanya? Nah catatannya nah, kata Allah Ta'ala ibadah sabimiati, dicatat seperti beribadah 700 tahun. Tapi lu boleh Asyura pada Allah, Asyura kan Jumat ini minggu berapa? Minggu pertama lah. Minggu pertama, minggu kedua. Nah, minggu kedua ada puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu pertama ada awal Asyura misalnya kan kita awal. Kan Asyura kan hari Jumat ini. Kamisnya haid ya ibu misalnya. Jumatnya masih haid, Sabtunya masih haid. Minggu haidna. Urus tentang bulan haid minggu haid. Minggu terakhir. Nah, minggu terakhir itu gue pemanggilan terusan. Pemalingnya minta maaf lah pula dicontoh di kamu ini. Kebetulan kita nih Pak Ibu pasti ada nak kaudoan puasa tuh. Nang nyata ibu bang baru gue haid wajib gue kaudoan.
Mau pian haid kada wajib mau kabul sembahyang dan kada wajib sembahyang. Nah pas benar ayo. Nah kalau kita ibu-ibu di antara hadirnya atau bapak-bapak ini kan kita kawat puasa Asyura nih sunat dikawani jeung Nabi. Somo yauma Asyura wa khaliful yahuda. Berpuasalah di hari Asyura dan jangan sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa juga Asyura itu. Bagaimana supaya jangan sama? Somo qablahu berpuasalah sebelumnya di hari Kamis. Dan berpuasalah atau berpuasalah setelahnya atau hari Sabtu mangawani. Nah hadis Nabi 3 hari tadi masuk akal lagi Kamis, Jumat, Sabtu hari Minggunya apa mantinan? Sebentar sudah puasa tuh pas tuh. Kemudian lagi wasilaturahim bersilaturahim. Kita nih berjamaah nih silaturahim tidak? Penuntut ilmu silaturahim sudah. Nah, apalagi kita nih syukurnya kayak ini. Kemudian wasadaqah, basadaqah. Nah namanya tuh ini anak yatim, nama ulah gugul Asyura, itu ya juga tuh sedekah juga tuh. Wal ihtisab, sunat mandi beniat subuh Jumat, napas dua niat sengaja aku mandi sholat Jumat serta sholat Asyura. Ayo. Kebetulan bapak-bapak misalnya 3 niat sengaja aku mandi wajib serta mandi sholat Jumat serta mandi sholat Asyura. Kenapa guru? Maka 3 guru kayak ada paham mah bapak-bapak nih. Nah, pas benar nih 3 niat sekali mandi. Ibu-ibu kebetulan Bu Ipin habis haid pas sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat serta mandi sunat Asyura. Mun pian kada debedinya, sedangkan di situ ada ibadah, maka mandi kita namanya mandi adat biasa aja. Berpahala ada, berdosa ada. Grogi lain kalau orang berilmu kada. Kemudian wal iktihal bercalak mata. Tapi Pak Ibu orang bahari kada pernah mendengar katarak. Calak mata orang Arab. Sirih hijau itu nak gue diandak kamu teplok ulun mana paninian. Oh, sirih hijau itu nak ibu-ibu nih, bapak-bapak. Karena bapak calak mata malam Jumat itu Asyura kalau lampu teplok tuh girang di sini. Ujung sirihnya itu di anu kahirangnya tadi, di anu di mata. Oh, sampai mancing laki tertutup laki. Sirih itu kan ada getahnya tuh, tapi sirih hijau harap baik-baik. Ulun ini alhamdulillah matanya nyaman aja. Ada yang nampin anu ulun nih, ulun anak ulun sirih hijau, tidak punya panas. 2-3 lembar kalau ada di rumah tuh tanaman itu. Nah kayaknya tuh sudah dingin bedinya. Ulun buat rumah ulun ke piring tuh, ulun kedip ke mata ulun padas pian. Tapi nak air pasir tuh orang. Luar biasa tuh nyaman matanya parah. Nah itu tuh Pak Ibu itu ayo mandi beniat iktihal calak mata wa iyadatul marid menengok orang garing. Nah orang garing siapa ada yang garing tengok kita beri semangat walinya nang si garing nang ini kisah sembuh jangan kisah mati. Lalu dosa di pada sempat dia kisah mati, kisah orang sembuh aja. Si anak itu semalam tuh dia kayak ini sembuh. Ini anak pampai juga terlatih juga periksa dokter, ini terapi juga. Nah kayak dia nih cepat deh sembuh, si anak sembuh. Jangan kenapa gaya ini almarhum siapa meninggal semalam? Ya Allah ya. Pasien nyedruk langsung. Wa mas'ura sil yatim menyapu kepala anak yatim. Anak yatim itu abahnya meninggal, bukan mamanya meninggal. Apabila mamanya meninggal, abahnya masih hidup, lalu umpat di hadir penyentuhan anak yatim, anak tadi dibawa tampakan hak anak yatim. Nah, ibaratnya maka ada anak ini dia, banyak kan? Ya.
abahnya yang meninggal. Kalau mamanya yang meninggal, abahnya yang menafkahi. Kalau abahnya meninggal, bujur aja mamanya yang menafkahi. Tapi kan agak berat beban. Itu jadi ada penyantunan anak yatim. Dan sunat Pak Ayah gue disapu kepalanya, menyapu menyayanginya nah. Beri duit, sapu, menyapu menyayangi, jangan sapu-sapu nang. Itu lain, itu mau usah kepala orang apa tuh itu namanya menyapu itu nah kayak ini menyayangi beri duit itu ada yang menyapa makam nyapa tuh bisa juga itu kayak kian anak yatim lagi sampai sudah spike sudah nah itu Pak Ibu pintu rezeki juga. Nah ini lagi ada tulisannya wa tausi'atu alal iyal. Hari Jumat itu tak banyak pada biasa memberi bini duit. Nah, Bu, rekam Bu. Tausi'ah tak banyak pada biasa. Kalau gajian itu sudah setiap bulan disuruh kan dijulungkan bini. Hari itu belain salambar-lambar berapa. Nah, banyak hari ini Asyura. Nah aku salam belambar terima makan. Mudahan rezeki kita berkah. Amin. Mudah berkah lagi apa yang penyakit lambaran. Itu tuh ada memberi anak hari itu tak banyak pada biasa. Nah asalnya 5.000 berapa? 10.000. Nah 10.000 15.000. Nah itu asal ada. Kalau 5.000 kan bro, jadi 6.000 nih asal berlebihan. Nah di dalam kitab ini ada lagi keterangannya. Ibu-ibu hari Jumat itu tak nyaman masakan pada biasa. Ini juga nih ya. Ini diberi duit tadi adil lo masa? Lalu gue tanyain lagi Pian, bujuran tuh ekonomi rumah tangga itu baik? Belum ada yang orang Pian. Abahnya pengen masak apa? Kalau nak apa saja itu tukar. Hujan nang laki undang. Kurang undang gila, soalnya ini undang papain. Usakalnya harat campurannya orang. Walaupun undang papai campurannya harat intalo, nyior, ulat martabak undang. Nah itu tuh Pak gue itu laki banyak memberi duit, biar nyaman bermasak. Nah itu luar biasa tuh. Kemudian watak kalimul azafir memotong kuku. Sunat Jumat jam potong kuku dulu. Jumat kena kita potong kuku. Nah lu mulai panjang lah sudah. Nah mulai sudah panjang. Aja lu mau potong kuku Kamis. Nah Jumat aja jualan deh supaya dapat pahala sunat. Kemudian membaca surah Ikhlas 1000 kali. Wah lu banyaknya. Itu Pak Ayah gue apabila orang itu membaca surah Ikhlas 1000 kali Allah memandang dengan dia dengan pandangan kasih sayang kadang anak membenci. Kemudian membaca hasbi Allah atau hasbunallah boleh keduanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, atau hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Allah tidak akan dekatkan kejahatan-kejahatan setahunan lawan orang itu. Walam yamutil kasalatu, kada akan Allah wafatkan di tahun itu. Waman dana ajalahu, apabila Allah takdirkan wafat di tahun itu, lam yuwaffiq li qiraati, Allah lupakan dari membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Nah itu lebih membaca daripada mati tahun ini. Nah ini usaha ikhtiar. Nah ini Pak Ego ini berarti belum yang baca ini kita mati-mati lagi dulu. Usaha ikhtiar caranya sama juga man arada ayu syaris wa yutawla umqala silaturahim. Siapa yang ingin luas rezekinya, panjang umurnya, adakan silaturahim. Nah coba juga. Dan siapa yang ingin luas rezekinya, adakan silaturahim. Lalu maksud rezeki luas itu apa Bapak Ibu? Ada selalu duit.
ilmu, rajin, memahami ilmu. Nah itu rezeki juga Pak Ibu ya. Termasuk cukup rezeki juga. Kemudian panjang umur, adakan silaturahim. Dan total pengen umurnya 105 tahun, tapi beliau tetap dikenang orang karangannya di mana-mana. Nah silaturahim itu kalau pengen, walaupun sidin sudah wafat itu kalau tapi kitab silaturahim, kitab sidin silaturahim terus. Nah ini Pak gue. Nah kemudian kita kawal mengamalkan sebagai yang disampaikan tadi. Nah cukup sampai di sini, sudah isya sudah nih. Al-Fatihah.